Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati dengan NIM 4512420006 dari Program Studi Sarjana Ilmu Lingkungan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah pemaparan mengenai pengelolaan hutan yang sejalan dengan Sustainable Development Goals, yaitu dengan judul Penerapan Perhutanan Sosial sebagai akselerasi mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat. Nah, sebelumnya kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu perhutanan sosial. Menurut KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup, pada tahun 2016, di Indonesia ini merupakan negara yang masih banyak terdapat hutan di wilayahnya ya. Nah, perhutanan sosial ini disebut juga sebagai sistem pengelolaan hutan berbasis masyarakat dan didefinisikan sebagai sistem pengelolaan hutan lestari di kawasan hutan negara atau non-negara yang dilakukan oleh masyarakat lokal atau masyarakat adat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka dan meningkatkan kelestarian lingkungan dan dinamika sosial budaya. Jadi, perhutanan sosial ini meliputi 3 aspek, yaitu dari ekonomi, dari kesejahteraan sosial dari masyarakat itu sendiri, dan juga kelestarian lingkungan, karena mereka berbasis pada kearifan lokal. Nah, baik, untuk skema perhutanan sosial ini sendiri, nah, peningkatan luas hutan yang substansial atau lebih dari 6 kali lipat di bawah skema perhutanan sosial dalam 3 tahun terakhir, yaitu pada tahun 2018 sampai 2021, ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada masyarakat lokal, terutama masyarakat miskin ya, untuk meningkatkan hasil sosial, ekonomi, dan lingkungannya melalui agroforestry atau dari kehutanan, pengelolaan kehutanan seperti itu ya, secara praktek. Nah, sekitar 37% atau 10,2 juta orang miskin tinggal di sekitar kawasan hutan di Indonesia. Jadi skema perhutanan atau seperti sistem ya pengelolaan hutan perhutanan sosial berkelanjutan ini bisa membantu masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan Indonesia yang bernotabene sebagai masih dikategorikan sebagai orang miskin seperti itu. Nah, untuk bentuk pengelolaan perhutanan sosial ini seperti apa sih? Nah, bentuk pengelolaan hutan sesuai amanat peraturan menteri lingkungan hidup ada 5, yaitu yang pertama hutan desa yang mempunyai definisi hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Yang kedua itu ada hutan kemasyarakatan, di mana ini adalah hutan negara yang dimanfaatkan utamanya untuk memberdayakan masyarakat. Nah, yang ketiga adalah hutan tanaman rakyat, di mana mempunyai definisi hutan ini hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok masyarakat. Nah, tujuannya untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silviculture dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan. Yang keempat yaitu kemitraan hutan, di mana ini adalah bentuk kerjasama antara masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang izin usaha pemanfaatan hutan, izin pinjam pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri primer hutan. Jadi ini lebih kepada regulasi sistem kerjasama ya antara masyarakat dengan pengelola hutan. Yang terakhir adalah hutan adat, di mana hutan adat ini yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat. Biasanya masyarakat menganggap hutan adat ini adalah tempat yang sakral seperti itu ya. Jadi tidak boleh melakukan penebangan atau regulasi penebangan beberapa tahun sekali atau dengan kriteria pohon khusus. Jadi hutan adat ini mempunyai karakteristik yang cukup kental, di mana ya kita lihat ya di Indonesia ini banyak sekali kearifan lokal yang ada di Indonesia yang masih
masih menjaga ya dari nilai-nilai sosialnya dan juga pasti nilai-nilai lingkungannya. Oke, untuk tujuan dari perhutanan sosial itu sendiri seperti apa sih? Nah, sudah disebutkan di skema sebelumnya bahwa ada 10,2 juta jiwa atau masyarakat Indonesia yang tinggal di sekitar kawasan hutan tersebut belum sepenuhnya bisa mengelola hutannya dengan baik. Nah, tujuan dari perhutanan sosial ini adalah meningkatkan proses proporsi hak kelola masyarakat terhadap hutan hingga 10% atau setara dengan 12,7 juta hektar dalam bentuk hutan sosial. Nah, untuk dampaknya sendiri pasti ada dampak jangka panjang, dampak jangka pendek, dan dampak seterusnya ya. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu dampak jangka pendek dari implementasi perhutanan sosial ini sendiri adalah yang pertama, untuk perbaikan dan adaptasi sistem. Untuk tujuannya itu tersedianya indikasi wilayah kelola dan perbaikan proses bisnis hutan sosial. Jadi dalam perhutanan sosial ini masih ada aspek ekonominya ya. Jadi di sini masih ada proses bisnis hutan sosial, tapi masih berorientasi kepada lingkungan dan sosial dari masyarakat itu sendiri. Yang kedua adalah perbaikan modal sosial karena pengelolaan hutan sosial ini berbasis ekonomi masyarakat. Jadi bisa meningkatkan taraf ekonomi yang juga berimbas pada modal sosial dari masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu perbaikan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro, masih seputar ekonomi. Jadi perhutanan sosial ini memiliki dampak yang luar biasa bagi ekonomi masyarakat seperti itu. Dan yang keempat adalah pendampingan dan akses pasar terhadap produk masyarakat karena sebelumnya ya produk hutan masyarakat ini masih kalah saing dengan produk-produk yang lain di luar produksi masyarakat seperti produksi yang lebih modern atau yang lainnya. Nah, perhutanan sosial ini memberikan pendampingan dan akses pasar sehingga pasar dari produksi bisnis hutan sosial ini masih bisa terlaksana secara siklus, jadi bisa berputar secara optimal seperti itu. Dan yang terakhir adalah peningkatan kapasitas manajemen masyarakat. Nah, karena dalam perhutanan sosial ini juga dilakukan pelatihan, dilakukan juga penyuluhan, dan yang lainnya pasti ini memberikan keterampilan ya memanage atau merancang atau bahasa gampangnya apa ya, bisa mengatur skema perhutanan mulai dari bagaimana bisa menghasilkan ekonomi yang mapan, tapi masih menjaga kelestarian hutan itu sendiri, namun juga bisa berdampak pada sosialnya atau untuk masyarakat itu sendiri. Nah, untuk dampak jangka menengahnya itu masih berputar pada ekonomi. Ya, memang perhutanan sosial ini walaupun tagline-nya itu perhutanan sosial, tapi ini mempunyai dampak yang besar ya dari ketiga aspek itu yang sejalan dengan Sustainable Development Goals, yaitu dari sosialnya, ekonomi, dan juga lingkungannya. Nah, untuk dampak jangka menengahnya itu ada pengembangan ekonomi domestik. Karena ini perhutanan sosial ini berbasis masyarakat ya, yang biasanya berbasis juga kepada kearifan lokal. Nah, dari bahasanya saja menggunakan kata lokal yang biasanya ada teritorial atau batas-batas tertentu untuk mengelola hutan tersebut. Yang kedua adalah sentra produksi hasil hutan, di mana dari proses skema perhutanan sosial ini yang
sebelumnya juga dijelaskan pada dampak jangka pendeknya itu ada skema bisnis perhutanan sosial. Nah, ini dalam jangka menengah setelah implementasi perhutanan sosial ini berjalan, bisa menjadikan sentra atau pusat dari produksi hasil hutan. Yang selanjutnya adalah penurunan konflik tenurial. Jadi, karena pengelolaan hutan ini berbasis masyarakat yang ada batas-batas teritorialnya atau batas-batas hak-haknya masyarakat mana saja yang bisa mengelola atau pihak mana saja yang bisa mengelola. Nah, ini akan menurunkan terjadinya konflik. Dan yang terakhir adalah kelestarian hutan karena ya kita berbasis implementasi perhutanan sosial ini berbasis kearifan lokal, di mana itu sangat-sangat menghormati alam. Nilai-nilai kelestarian alam itu sangat dijunjung tinggi pada kearifan lokal. Oke, untuk selanjutnya adalah dampak jangka panjang. Nah, setelah perhutanan sosial ini berjalan secara kontinu dan sustain ya, berkelanjutan, itu akan terbangun pusat ekonomi domestik dan pertumbuhan desa sentra produksi hasil hutan yang berbasis desa yang menyerap tenaga kerja dan mengentaskan kemiskinan. Nah, selain menjaga kelestarian hutan, ini juga akhirnya muaranya akan mengentaskan kemiskinan, yaitu bisa dikoneksikan dengan tujuan pembangunan yang pertama, yaitu poverty atau kemakmuran atau mengentaskan kemiskinan. Nah, bagaimana implementasi perhutanan sosial ini agar bisa berjalan secara optimal? Nah, di sini ada bersumber dari KLHK 2016 ya. Nah, ini bentuk dukungan percepatan hutan sosial. Nah, yang ada dua skema, yaitu percepatan distribusi akses kelola perhutanan sosial, dan yang kedua adalah peningkatan kualitas KUPS atau Komisi Usaha Perhutanan Sosial. Nah, untuk percepatan distribusi akses kelola perhutanan sosial ini lebih kepada sosialisasi dan penguatan kepada masyarakat. Yang pertama itu untuk sosialisasi perhutanan sosial pada para pihak sampai para pihak terkait pengelola seperti ya masyarakat sampai ke tingkat tapak, karena untuk regulasi itu harus sampai kepada dasar dari tatanan masyarakat itu sendiri agar tidak terjadi miskonsepsi dari pusat hingga ke tingkat yang paling rendah seperti itu. Dan yang kedua, penguatan dan operasionalisasi kelompok kerja nasional, percepatan pengelolaan perhutanan sosial dan program kerja daerah. Jadi sebenarnya perhutanan sosial ini sudah ada regulasi secara nasional. Nah, nanti sebagai bentuk dukungan percepatan ini akan diintegrasikan kepada program kerja daerah agar bisa implikasi secara menyeluruh ya sampai ke tingkat tapak atau ke tingkat dasar, ke masyarakat dasar gitu. Baik, untuk yang kedua adalah peningkatan kualitas KUPS atau ya kelompok usaha perhutanan sosial. Yang pertama itu dengan penyediaan tenaga pendampingan pada setiap kelompok perhutanan sosial. Jadi di sini expertise atau ahli sangat dibutuhkan karena ya tidak dipungkiri ahli ini memberikan kontribusi yang sangat besar ya dalam pendampingan kelompok perhutanan sosial agar berjalan sesuai dengan regulasi. Yang kedua adalah penguatan kapasitas SDM kelompok perhutanan sosial terkait tata kelola lembaga, usaha, dan kawasan. Nah, ini juga sangat penting dan krusial masalah sumber daya manusia ini. Bukan hanya kuantitas, tapi diperlukan juga kualitas untuk paham tentang tata kelola lembaga, usaha, dan kawasan agar tidak terjadi praktek-praktek seperti kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam
pelaksanaan perhutanan sosial ini, karena dalam perhutanan sosial ini sangat rawan ya jika dilihat dari potensinya yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat ini. Perlu juga sumber daya manusia yang berintegritas juga untuk mengelola perhutanan sosial ini. Yang ketiga adalah fasilitasi penguatan kelembagaan kelompok atau pembentukan lembaga usaha. Nah, karena fasilitas ini sangat penting juga ya, karena kita tidak mungkin melakukan sesuatu kegiatan atau suatu usaha tanpa terfasilitasi. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah fasilitasi pengembangan usaha seperti modal usaha, pemasaran, sarana prasarana budidaya, pengolahan, dan pemasaran. Karena ini sangat penting demi kelancaran percepatan hutan sosial yang mana akan berdampak juga sebagai akselerasi mencapai tujuan pembangunan. Tujuan pertama yaitu peningkatan kemiskinan yang berbasis kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.